Nah, secara khusus buat negara Indonesia yang terlahir 17 Agustus 1945, bersio ayam kayu nih, dan berunsur tanah lapangan kuat. Ada peluang ketidakseimbangan terjadi di tahun macan. Buat Indonesia, memang macan adalah sio yang agak sedikit ciong alias konflik. Oh no! Makanya terjadi ketidakseimbangan di bumi dan akhirnya terjadi keributan. Yang memang waktu itu terjadi adalah kerusuhan. Semoga ya di tahun 2022 tidak terjadi. Jangan sampai emosi terjadi di tahun macan air. Lihat nih, ada kalender, kalian harus bisa mengatur strategi langkah. Dan tahun 2022 bulan yang kurang seimbang adalah Mei dan Agustus. Ingat, tahun 98 juga terjadi ketidakseimbangan energi di bulan Mei. Maka itu Mei dan Agustus kita harus berhati-hati nih, terutama secara khusus buat negara Indonesia yang 2 tahun lagi akan menuju pemilu. Semoga kita semua nggak ikut terbawa over energi ya. Jaga emosi. Nah, terkait dengan penyakit nih, akankah si koronce ini berkembang, bermutasi, atau ada varian-varian yang aneh-aneh? Kan saya pernah bilang bahwa sejak tahun 2020, tahun tikus, terjadi perubahan start from zero. Artinya apa? Hidup kita berdampingan dengan si koronce. Jadi tentu aja si koronce alias COVID ini masih tetap ada. Ya kira-kira sampai 2022 sih, tapi tentunya harus hati-hati karena ada penyakit baru juga nih akibat ketidakseimbangan energi di alam. Dan ingat, hati-hati, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan terhadap makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Jadi kita harus menjaga nih, jangan sampai hewan bawa masalah penyakit buat kita. Hati-hati, jaga kesehatan dan kebersihan ya. Nah teman-teman, ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan juga akan mempengaruhi karir, bisnis, keuangan, cinta, dan komunikasi dengan keluarga, serta lain-lain sebagainya nih. Jadi apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah mood dan gairah kehidupan sangat fluktuatif, penuh dengan cobaan. Hati-hati terhadap hal yang sangat naik turun dan tidak bisa diprediksi. Karena itu disarankan jangan melakukan aktivitas besar yang penuh dengan resiko alias gambling. Dan hati-hati juga nih, ada pengeluaran tiba-tiba. Jaga ya, jangan sampai kehabisan uang. Jangan melakukan pernikahan, perluasan usaha, mulai usaha, pindah kerja, bangun rumah, dan masih banyak hal-hal penting lainnya yang tidak boleh dilakukan di tahun 2022. Jangan terburu-buru melangkah ya, dan jangan terbawa nafsu. Oh no! Ada peluang bisa naik turun dan tidak menentu. Jangan sampai terjatuh nih. Dan terkait dengan percintaan di tahun macan air, hati-hati ya, sebab ada peluang terjadi miskomunikasi di mana-mana dengan pasangan. Dan nantinya bisa berujung konflik dan perpisahan. Wah serem nih, jangan sampai kayak begini ya. Karena banyak orang yang lagi stres nih di tahun macan air. Kalau tetap ingin menikah gimana? Kalau ingin menikah ya kalian harus mencari tanggal yang seimbang di kalender Jenny Feng Shui. Kuncinya di tahun 2022 jangan memaksakan deh. Pokoknya baca situasi dulu. Dan gini nih, saya akan membeberkan ya apa yang terjadi terhadap cinta, karir, kesehatan, dan keuangan. Cinta di tahun 2022 sangat menguji emosi. Miskomunikasi terhadap pasangan berpeluang besar terjadi. Bener nggak? Jangan sampai pisah ya. Karir, aduh, banyak saingan yang ngeselin. Dan menghalalkan segala cara. Tunggu dulu, hati-hati. Juga bisa terjadi masalah yang tidak jujur. Tapi ingat, yang tidak jujur tahun 2022 ini akan mendapat masalah. Jadi jangan sampai kamu nggak jujur nih, harus jujur dalam karir juga. Karena tahun 2022 sangat menguji emosi. Dan untuk keuangan nih, keuangan loh kok bisa ada pengeluaran mendadak yang akhirnya buat kita kebobolan. Aduh, jangan sampai dompetnya jadi kanker alias kantong kering, serem. Jangan utang dulu ya. Kalau bisa dicukup-cukupin aja. Dan ingat harus ada cadangan dana darurat. Yang berikutnya adalah kesehatan. Waduh, banyak banget nih
yang berpeluang membuat tubuh sakit. Makanan mulai berpeluang membawa masalah. Wah, makanan masalah dari mana? Hewan. Harus hati-hati dengan hewan dan tumbuhan. Jangan sampai sakit karena ketidakseimbangan alam. Nah, berikutnya nih, di tahun macan air ini, jangan sampai ya, ada yang terbawa air atau hanyut. Salah, atau bisa tenggelam. Jadi sio-sio apa aja yang terbawa air ya? Sio-sio yang bagus, yang bisa hoki adalah sio anjing dan sio kuda. Dan banyak juga nih sio yang biasa aja. Di antaranya sio kerbau, sio ayam, dan sio naga. Ada sio yang harus berstrategi. Di antaranya sio kelinci, sio tikus, dan sio babi. Dan yang terakhir adalah sio yang harus ekstra hati-hati. Di antaranya sio macan, sio ular, dan sio monyet. Lalu apa ya do and done di tahun 2022? Nah, do yang pertama, harus bergerak sesuai dengan waktu. Jangan terburu-buru, jangan terbawa nafsu. Jangan dipaksa ya, jangan memaksakan. Yang kedua, siap bersaing. Yang ketiga, butuh perencanaan setiap langkah kehidupan. Lalu, don't-nya, jangan terbawa nafsu. Dan jangan berambisi terlalu besar, nanti kamu kecewa loh. Oh no. Dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Hati-hati stres. Nah teman-teman, saya rasa itu dulu deh gambaran Jenny Feng Shui buat teman-teman sekalian untuk memasuki tahun 2022. Semoga ya kita semua udah mulai bersiap-siap memasuki tahun yang baru dengan strategi yang baik. Nah, untuk mengatur langkah dan strategi tahun 2022, kalian bisa cek Jenny Feng Shui Calendar untuk bisa mengetahui the right moment on the right time. Dan sekian dulu dari saya ya. Tunggu episode berikutnya tentang gambaran sio-sio di tahun 2022. Jangan lupa untuk tetap seimbangkan hidup Anda. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.